Halo Historia, pada tanggal 11 sampai 12 Juni, kita telah melaksanakan perkuliahan luar kampus yang diikuti oleh angkatan 2023 dan 2024 program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Pada PLK kali ini, kami berkesempatan untuk belajar langsung di luar kelas, tepatnya di kota Yogyakarta. Dan salah satu tempat bersejarah yang kami teliti adalah Masjid Gede Kauman. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam, budaya Jawa, hingga perjalanan Kesultanan Yogyakarta. Di video kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat nilai sejarah dan makna yang terkandung di dalam Masjid Kauman. Tetapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, yuk kenalan terlebih dahulu dengan kelompok kami yang terlibat dalam kegiatan ini. Masjid Gede Kauman merupakan salah satu simbol keberadaan Islam di Jawa. Masjid Gede Kauman terletak di Yogyakarta, tepatnya di sisi barat alun-alun utara dan di sisi barat daya Pasar Beringharjo. Letak dari Masjid Gede Kauman ini juga tidak jauh dari Keraton Ngayogyakarta. Tata letak masjid ini sesuai dengan tata ruang kerajaan-kerajaan terdahulu, yaitu menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan masjid sebagai pusat keagamaan. Ini menjadi penegasan keberadaan Yogyakarta sebagai Kesultanan Islam di Indonesia. Secara singkat, berdirinya Masjid Agung Kauman sendiri itu diperkasai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Hakim Diponingrat, di mana masjid ini itu didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Saya kerja di Masjid Gede Kauman ini sudah 22 tahun, tepatnya bulan Agustus 2003. Gede Kauman ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1773. Jadi kalau sekarang 2025 itu sudah berusia 252 tahun ya. Arsitektur bangunan Masjid Gede Kauman ini dirancang oleh Kyai Wiryokusumo, dan di mana pembangunan masjid ini tuh juga ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Gapura Trus Winayang Jelma. Gaya arsitektur Masjid Gede Kauman sendiri mengadopsi dari arsitektur Masjid Demak, di mana terdapat ciri khas dengan 4 pilar utama yang biasa disebut dengan Sakaguru,
dan dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang biasa disebut dengan tajuk lambang teplok. Ini apa aja, Pak? Atapnya rusun tiga, terus dikelilingi kolam, betul ya. Ini yang berundak ini seperti bangunan Hindu, seperti candi deh. Berundak naik itu seperti bangunan candi, seperti agama Hindu dan Buddha ada percampuran itu. Nanti di tiangnya tuh ada filosofinya lagi. Atap bersudut ini memiliki makna yang erat kaitannya dengan Islam, yaitu melambangkan syariat, tarekat, dan makrifat. Selain itu juga dapat dimaknai sebagai lambang iman, Islam, dan ihsan. Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber, bahwasannya yang menjadi ciri khas masjid ini adalah gaya arsitektur yang berundak seperti candi, yang dimana semakin meninggi dan pusatnya berada di atas. Selain itu, terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid ini. Sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mihrab atau tempat pengimaman, diwan yaitu ruangan luas untuk jamaah, serambi yang merupakan bagian luar bangunan, dan tempat wudhu. Di dalam Masjid Gede Kauman terdapat ruangan khusus bagi raja ketika hadir di masjid, yaitu melaksanakan sholat, berada di baris atau saf terdepan, dan dikenal dengan nama maksuro atau maksura. Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber bahwasannya maksura atau maksuro ini hanya digunakan oleh sultan pertama hingga ke-9 saja. Untuk sultan yang ke-10 yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X atau 10, sholat bersamaan dengan jamaah yang lain. Sultan pertama sampai yang ke-9 itu sholatnya di dalam kotak. Tapi kalau yang 10 itu sholatnya sudah di luar kotak, dia bergabung dengan jamaah masyarakat. Pada tahun 1897, Masjid Gede Kauman mengalami perubahan arah kiblat. Perubahan ini terjadi karena arah kiblat yang dulu tidak tepat mengarah ke Ka'bah di Mekah, melainkan miring beberapa derajat ke arah barat laut. Hal ini pertama kali dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah beliau kembali dari belajar agama dan ilmu falak di Mekah. Selain di Masjid Gede Kauman ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menemukan sebagian besar masjid di Yogyakarta menghadap lurus ke barat laut. Dalam prosesnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan musyawarah dengan para ulama setempat, namun mengalami penolakan dan kontroversi. Meskipun demikian, hal ini menjadi upaya pembaharuan dan pemurnian Islam di Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan itu umur 15 tahun yang gaji, tinggal di Mekah selama 5 tahun, belajar ilmu apapun, ilmu agama dari umum, pulang, ini kok kiblatnya kurang pas, dibetulkan oleh beliau, tapi masyarakatnya protes. Selain mengalami perubahan arah kiblat, Masjid Gede Kauman ini mengalami perluasan karena bertambahnya jamaah. Perluasan ini ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Tunggal Windu Pandita Ratu. Perluasan ini meliputi pembangunan serambi masjid yang letaknya sebelum inti masjid disertai dengan bangunan tambahan yang disebut sebagai pangongan. Dua bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat dua rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Kedua gamelan ini dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaten. Itu pas Maulid Nabi, terus satu sawah sama dua atas air. Biasanya gimana tuh, Pak? Di sini ada gamelan, terus ada pasar malam di sini selama 1 minggu dalam rangka menyongsong kelahiran Muhammad pada Maulid Nabi. Tingkatan. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini selain digunakan untuk tempat peribadahan,
juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata. Pimpinan pengurus masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pametakan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini bernama Raden Ngabei Ngabdul Darwis. Kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Sebagai khatib amin, ia memiliki 3 tugas utama: memberikan khutbah Jumat bergantian dengan 8 khatib yang lain, piket di selami masjid, dan menjadi anggota Rot Agama Islam Hukum Keraton. Pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri juga sempat melakukan pembenaran pada kiblat masjid. Selain sebagai simbol tumbuhnya agama Islam dan simbol keagamaan, Masjid Gede Kauman Yogyakarta juga menyimpan sejarah panjang sebagai pusat peradaban Islam di Kesultanan Yogyakarta. Terlihat dari arsitektur dan peranan dalam kehidupan sosial Yogyakarta yang mencerminkan keselarasan dalam budaya, spiritualitas, serta tradisi kerajaan. Masjid Gede Kauman Yogyakarta merupakan saksi bisu perjalanan waktu yang masih aktif hingga saat ini, di mana keberadaan Masjid Gede Kauman Yogyakarta mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya dalam masjid ini. Segala keunikan serta fungsi Masjid Gede Kauman Yogyakarta merupakan jantung spiritualitas yang masih berdetak di tengah masyarakat Yogyakarta. Semoga dengan adanya video dokumenter ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan menjaga warisan budaya yang tak ternilai harganya.